warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silka Natalina dari Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar anatomi. Pengantar anatomi adalah dasar-dasar atau fondasi awal dari seluruh seni medis. Definisi dari anatomi ialah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, struktur yang tidak dapat dilihat secara langsung atau harus dengan bantuan mikroskop. Dan yang kedua ialah struktur yang dapat dilihat secara langsung dan tidak perlu bantuan mikroskop. Histologi adalah ilmu yang mempelajari sel dan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Berikutnya berbagai sistem dalam anatomi. Yang pertama ada integumen, yaitu sistem yang membahas mengenai kulit. Yang kedua ada skeletal, yaitu sistem yang membahas mengenai tulang. Yang ketiga muskular, yaitu sistem yang membahas mengenai otot. Yang keempat nervous, yaitu sistem yang membahas mengenai persyarafan. Yang kelima endokrin, yaitu sistem yang membahas mengenai kelenjar. Yang keenam yaitu kardiovaskular, sistem yang membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Yang ketujuh limfatik, yaitu sistem yang membahas mengenai limfe dan getah bening. Yang kedelapan respirasi, yaitu sistem yang membahas mengenai pernafasan. Yang kesembilan digestif, yaitu sistem yang membahas mengenai pencernaan. Yang kesepuluh unirin, yaitu sistem yang membahas mengenai saluran kemih. Dan yang terakhir reproduksi, yaitu sistem yang membahas mengenai reproduksi wanita maupun pria. Next, anatomi regional. Anatomi regional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sefalik di bagian kepala, cervicalis di bagian leher, thoracalis di bagian dada, abdominalis di bagian perut, hip sendi besar yang berada di bagian pinggul, gluteus pinggul, femoralis tungkai atas, knee sendi besar yang berada di bagian dengkul, femoralis tungkai atas, knee sendi besar yang berada di bagian lutut, cruris tungkai bawah, ankle pergelangan kaki, dan pedis kaki. Selanjutnya ada shoulder bahu, brachialis lengan atas, elbow sendi besar yang berada di siku, antebrachialis lengan bawah, wrist pergelangan tangan, dan manus tangan. Selanjutnya ialah posisi tubuh anatomi. Yang pertama berdiri tegak dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Dan yang terakhir, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Selanjutnya ada arah dan bidang anatomi. Yang pertama, superior atas, inferior bawah, anterior depan, posterior belakang, proksimal mendekati tubuh, distal menjauhi tubuh, medial mendekati garis tengah, lateral menjauhi garis tengah. Kemudian dekstra kanan, sinistra kiri, kranial arah kepala, dan caudal arah ekor. Selanjutnya terminologi pergerakan tubuh. Yang pertama fleksi dan ekstensi. Lalu kemudian ada ekstensi dan fleksi. Ada supinalis, gerakan menelentangkan telapak tangan. Lalu pronasi, gerakan menelungkupkan telapak tangan. Kemudian gerakan elevasi, naik, dan depresi menurun. Terminologi pergerakan anatomi pada laki. Yang pertama ada fleksi, menekuk, dan ekstensi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reflia Halifah dengan NIM 1119486201058 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi jantung. 3 komponen dasar sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung, yaitu berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke jaringan. Yang kedua, pembuluh darah, berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan dan menyebarkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian dikembalikan lagi ke jantung. 3. Darah, sebagai pengangkut tempat larutnya atau tersuspensinya bahan-bahan.
Contohnya seperti oksigen dan karbon dioksida. 2. Sistem sirkulasi, yaitu 1. Sirkulasi paru yang bertanggung jawab membawa darah antara jantung dan paru-paru. 2. Sirkulasi sistemik yang bertanggung jawab untuk membawa darah antara jantung dan sistem organ. Diagram aliran darah jantung manusia dapat kita lihat seperti gambar. Komponen biru menunjukkan jalur deoksigen dan komponen merah menunjukkan jalur oksigen. Pada sirkulasi paru, semua darah dari ventrikel kanan mengalir ke paru-paru. Sedangkan pada sirkulasi sistemik, aliran darah dari ventrikel kiri akan dibagi-bagikan untuk didistribusikan ke masing-masing organ, sehingga setiap bagian tubuh menerima darah segar. Sel-sel jaringan di dalam organ tersebut menyerap O2 dari darah dan menggunakannya untuk mengoksidasi nutrien untuk menghasilkan energi. Dalam prosesnya, sel jaringan membentuk CO2 sebagai produk sisa metabolisme yang ditambahkan ke dalam darah. Darah yang mengandung banyak CO2 akan dikembalikan ke sisi kanan jantung untuk menuju ke sirkulasi paru. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 1. 2 ruang atrium, berfungsi menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke ventrikel. 2 ruang ventrikel, berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Pembuluh yang mengembalikan darah dari jaringan ke atrium disebut vena, sedangkan yang membawa darah dari ventrikel ke jaringan adalah arteri. Darah mengalir dari jantung melalui satu arah tetap, yaitu dari vena ke atrium, kemudian ke ventrikel, lalu ke arteri. Katup jantung dibagi menjadi 2, yaitu 1. Katup anterioventrikular, yang kedua adalah katup semilunaris. Siklus jantung terdiri dari 2 fase, yaitu 1. Fase diastolik dan kedua fase sistolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reflia Halika dengan NIM 1119486201058 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah janin. Sirkulasi janin berbeda dengan sirkulasi postnatal normal, terutama karena paru-paru tidak digunakan. Sebaliknya, janin memperoleh nutrisi dan oksigen dari ibu melalui plasenta dan tali pusat. Munculnya pernapasan dan putusnya tali pusat memicu berbagai perubahan neuroendokrin yang segera mengubah sirkulasi janin menjadi sirkulasi postnatal. Darah membentuk sekitar 8% berat tubuh total dan memiliki volume rata-rata 5 liter pada wanita dan 5,5 liter pada pria. Darah terdiri dari 3 jenis elemen. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga, trombosit atau keping darah. Darah dari plasenta dibawa ke janin melalui vena umbilicalis. Pada manusia, kurang dari sepertiganya memasuki ductus venosus janin dan dibawa ke vena cava inferior. Sedangkan sisanya memasuki hati tepat dari batas inferior hati. Cabang vena umbilicalis yang mensuplai lobus kanan hati pertama kali bergabung dengan vena portal. Darah kemudian bergerak ke atrium kanan jantung. Pada janin ada celah antara atrium kanan dan kiri atau foramen oval, dan sebagian besar darah mengalir melalui lubang ini langsung ke atrium kiri dari atrium kanan dan melewati sirkulasi paru. Kelanjutan aliran darah ini menuju ventrikel kiri dan dari sana darah dipompa melalui aorta ke dalam tubuh. Sebagian darah bergerak dari aorta melalui arteri iliaka internal ke arteri umbilicalis dan masuk kembali ke plasenta, di mana karbon dioksida dan produk limbah lainnya dari janin diambil dan masuk ke sirkulasi ibu.
Beberapa darah yang masuk ke atrium kanan tidak langsung mengalir ke atrium kiri, tapi memasuki ventrikel kanan dan dipompa ke dalam arteri pulmonalis. Pada janin, terdapat hubungan khusus antara arteri pulmonalis dan aorta yang disebut dengan ductus arteriosus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reflia Harifah dengan NIM 111948620100058 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan adalah memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Faring adalah saluran bersama untuk masuknya udara dan makanan. Hidung adalah saluran masuk udara. Laring berproses dalam pembentukan suara. Trakea berfungsi untuk membersihkan, menghangatkan, dan melembabkan udara. Alveolus adalah kantung udara yang berdinding tipis, dapat mengembang dan berbentuk seperti anggur, yang terdapat di ujung percabangan saluran pernapasan. Terdapat dua paru-paru, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Ventilasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, inspirasi atau menarik nafas, kedua, ekspresi atau menghembuskan nafas. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan sel saraf. Jadi, sistem saraf adalah sistem koordinasi pengatur tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk menerima rangsangan. Contohnya seperti jari kita yang tertusuk jarum. Nah, di situ terjadi proses penghantaran impuls saraf ke saraf pusat, kemudian saraf pusat memproses impuls saraf tersebut sehingga jari kita yang ketika tertusuk jarum kita merasakan nyeri, dan saat itu juga kita refleks untuk menarik tangan kita untuk menjauhi dari jarum. Nah, di situ otak juga memerintah untuk menerima rangsangan. Struktur sel saraf atau neuron. Jadi neuron ini adalah unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf. Jadi struktur sel saraf atau neuron itu yang pertama ada badan sel atau badan Golgi. Kemudian di dalam badan sel itu terdapat nukleus inti sel, kemudian sitoplasma cairan sel, ada dendrit. Dendrit itu seperti cabang-cabang, fungsinya untuk menghantarkan impuls saraf ke badan sel. Kemudian ada akson. Akson fungsinya untuk menjalarkan impuls saraf dari badan sel ke neuron lainnya. Kemudian ada sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi untuk melindungi akson dan penyedia nutrisi. Kemudian ada selubung myelin. Fungsinya untuk selaput pelindung akson. Ada nodus Ranvier, yaitu untuk mempercepat penjalaran impuls saraf. Dan yang terakhir ada terminal sinapsis, yaitu penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Jadi sistem saraf itu ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu juga terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah bagian-bagian otak. Yang pertama ada telencephalon atau hemisfer otak. Jadi telencephalon ini di dalamnya terdapat adanya frontal bagian depan otak, fungsinya untuk sebagai hubungan sosial. Kemudian ada parietal bagian tengah atas otak, yaitu fungsinya untuk berbicara, bahasa. Kemudian ada oksipital bagian belakang, fungsinya untuk analisis pendengaran atau penglihatan. Kemudian temporal itu bagian samping, fungsinya untuk pendengaran, penciuman. Yang kedua ada cerebellum. Jadi cerebellum itu letaknya di belakang kepala, tepatnya di bawah otak. Fungsi cerebellum ini adalah mengkoordinasi pergerakan volunteer motorik, yaitu gerakan disadari. Kemudian mengkoordinasi keseimbangan dan tonus gerakan otot. Yang terakhir yaitu
perintah, persepsi, dan koordinasi sensorik. Yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Brainstem ini ada 3 bagian, yaitu mesencephalon atau midbrain, kemudian pons, yang ketiga adalah medulla oblongata. Jadi letak mesencephalon itu di atas daripada pons dan medulla oblongata. Nah, kemudian pons itu letaknya di depan daripada medulla oblongata. Yang ketiga yaitu medulla oblongata, yang berbentuk panjang lonjong itu adalah medulla oblongata. Nah, di bawah medulla oblongata itu yaitu sumsum tulang belakang. Nah, jadi fungsi midbrain ini, fungsi dari brainstem itu adalah penghantar atau penghubung otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian fungsinya untuk mengatur jantung dan pembuluh darah, kemudian rasa nyeri, pernapasan, kemudian ada kesadaran dan pengetahuan. Terakhir atau yang keempat yaitu ada meninges atau selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Jadi otak itu dilindungi oleh tulang tengkorak, dan di dalam tulang tengkorak itu ada lapisan dan ruang. Jadi lapisan-lapisan dalam tulang tengkorak itu ada 3. Yang pertama lapisan dura mater, kemudian arachnoid, dan yang ketiga pia mater. Di tengah-tengah lapisan tersebut ada ruang. Yang pertama yaitu ruang epidural. Jadi ruang epidural ini terletak di atas dura mater. Kemudian ruang subdural ini terletak di bawah dura mater. Kemudian yang terakhir ada ruang subarachnoid, yaitu ruang yang terletak di bawah arachnoid. Kemudian sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Perlu diingat bahwa sumsum tulang belakang ini juga merupakan dari sistem saraf pusat. Bukan hanya otak yang merupakan sistem saraf pusat manusia, tapi juga sumsum tulang belakang. Ini adalah bagian-bagian dari sumsum tulang belakang. Di sistem saraf tepi itu ada 2, yaitu motorik untuk menjalankan perintah dari saraf pusat, dan kedua yaitu sensorik, menerima rangsangan. Jadi saraf motorik itu terbagi menjadi 2 sistem saraf juga. Yang pertama sistem saraf otonom tidak disadari, dan sistem saraf somatik disadari. Kemudian sistem saraf otonom terbagi menjadi 2, yaitu simpatik dan parasimpatik. Berikut ini adalah contoh dari sistem saraf otonom atau gerakan yang tidak disadari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan. Ada 4 hal yang penting yang terjadi di sepanjang proses saluran pencernaan. Yang pertama yaitu ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Yang kedua sekresi, yaitu pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses digesti. Kemudian digesti, penghancuran makanan di dalam saluran pencernaan menjadi bentuk yang dapat diabsorpsi. Kemudian absorpsi yaitu penyerapan oleh pili-pili intestin, selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi darah. Organ pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama organ saluran pencernaan, dan yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan. Yang pertama organ saluran pencernaan adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar sampai ke anus. Kemudian organ pencernaan tambahan adalah lidah, gigi, kandung empedu, dan kelenjar-kelenjar pencernaan besar seperti kelenjar saliva, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Suplai darah dan persyaratan saluran pencernaan. Yang pertama suplai darah saluran pencernaan yaitu dari arteri, yang dari
aorta torakal dan abdominal. Yang kedua yaitu persyaratan pencernaan itu dari sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatik memberikan efek inhibisi dan saraf parasimpatik yaitu memberikan efek eksitansi. Berikut ini adalah proses mastikasi atau mengunyah. Jadi proses mastikasi itu dibantu oleh gigi, lidah, dan saliva. Proses mastikasi itu sangat penting karena enzim hanya bekerja pada permukaan makanan, kemudian membantu mencegah iritasi pada mulut akibat bolus yang keras. Selanjutnya yaitu ada esofagus. Jadi esofagus ini fungsinya sebagai saluran masuknya makanan ke lambung. Jadi proses menelan itu sebenarnya ada 3 fase yang dimulai dari mulut sampai ke esofagus. Jadi fase pertama itu yaitu fase oral, yang kedua fase faringeal, dan yang ketiga yaitu fase esofageal. Jadi setelah makanan berada di esofagus, makanan tersebut dibawa ke lambung. Jadi lambung ini fungsinya bukan hanya untuk menampung makanan, tapi juga memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil dan mencampurkan dengan getah atau cairan lambung. Kemudian makanan itu dibawa ke duodenum. Jadi kimus yang dari lambung itu dibawa ke duodenum dan dicampurkan dengan getah empedu dan getah pankreas. Nah, setelah di duodenum, makanan tersebut atau kimus tersebut dibawa ke usus besar. Jadi begitulah proses yang terjadi di saluran pencernaan kita dari mulut sampai ke usus besar, kemudian dibawa ke anus. Selanjutnya ada sistem urinaria. Sistem urinaria atau sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem urinaria juga berperan dalam homeostatis dengan membantu mengatur volume cairan, komposisi elektrolit, serta pH lingkungan internal, dan untuk eliminasi produk-produk sisa metabolisme. Komponen sistem urinaria ada 4 buah, yaitu 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ pembentuk urin. Ginjal berjumlah 2 buah, terletak di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal atau yang bisa juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal akan mengubah plasma yang mengalir masuk ke dalamnya untuk menghasilkan urin, menahan bahan-bahan tertentu dan mengeliminasi bahan-bahan yang tidak diperlukan. Fungsi ginjal yang pertama fungsi regulasi, yaitu mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa dalam tubuh. Yang kedua fungsi ekskresi, yaitu untuk mengekskresikan produk sisa metabolisme dan senyawa asing. Yang ketiga fungsi hormonal, yaitu mensekresikan hormon renin dan eritropoietin. Yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi metabolik, untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif. Lapisan ginjal dibagi menjadi 2. Yang pertama lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua lapisan dalam, yaitu substantia medullaris atau medula. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis yang disebut kapsula renalis, biasanya berupa jaringan fibrus yang berwarna ungu. Struktur ginjal sendiri terdiri atas nefron. Nefron itu dapat didefinisikan sebagai unit struktural dan fungsional ginjal yang paling kecil. Di dalam tiap-tiap nefron terdapat komponen vaskular dan tubular. Komponen vaskularnya terdiri dari arteriol aferen yang berfungsi membawa darah menuju glomerulus.
Terus ada glomerulus itu sendiri yang berfungsi melakukan penyaringan atau filtrasi terhadap plasma. Terus ada arteriole efferent yang berfungsi membawa darah meninggalkan glomerulus. Selanjutnya ada capillary peritubulus. Darah dari arteriole efferent tadi kemudian dilanjutkan menuju capillary peritubulus dan kemudian menjatuh membentuk venula yang kemudian mengalirkan darah ke vena renalis. Komponen tubularnya sendiri terdiri dari yang pertama ada kapsula Bowman yang berfungsi mengumpulkan cairan dari capillary glomerulus. Yang kedua ada tubulus proximal, tempat terjadinya reabsorpsi berbagai zat. Yang ketiga ada loop Henle, gunanya untuk membentuk gradien osmotik di medula ginjal yang paling penting bagi kemampuan ginjal untuk menghasilkan urin dengan konsentrasi yang beragam. Selanjutnya ada tubulus distal dan ductus colligentus. Reabsorpsi terkontrol dan beragam dari Na+ dan H2O serta sekresi K+ dan H+ terjadi di dalam tubulus distal dan ductus colligentus ini. Cairan yang meninggalkan ductus colligentus adalah urin yang nantinya akan masuk ke pelvis ginjal. Selanjutnya ada juga komponen yang merupakan komponen gabungan antara vaskular dan tubular, yaitu aparatus juxtaglomerulus. Aparatus juxtaglomerulus ini berfungsi menghasilkan zat-zat yang berperan dalam kontrol fungsi ginjal. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi tubulus, dan yang ketiga ada augmentasi atau sekresi tubulus. Tahap yang pertama yaitu filtrasi terjadi di glomerulus. Proses yang terjadi pada tahap ini antara lain penyaringan zat-zat dalam darah. Komponen yang disaring atau diserapnya yaitu sel darah dan protein. Sedangkan produk yang dihasilkan adalah urin primer. Yang kedua, tahap reabsorpsi tubulus. Tempat terjadinya di dalam tubulus contortus proximal dan loop Henle. Proses yang terjadi pada tahap ini yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Komponen yang disaring atau diserapnya antara lain air, glukosa, asam amino, dan NaCl. Sedangkan produk yang dihasilkannya yaitu urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu augmentasi atau sekresi tubulus terjadi di dalam tubulus contortus distal. Proses yang terjadi yaitu penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, dan produk yang dihasilkannya berupa urin sesungguhnya yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh kita. Lanjut ke komponen kedua dalam sistem urinaria manusia, yaitu ureter. Ureter ini merupakan saluran berbentuk seperti 2 buah pipa yang menghubungkan ginjal dan vesika urinaria. Ureter memiliki panjang sekitar 25 atau 30 cm. Urin yang dibentuk oleh ginjal akan dialirkan melalui pelvis renalis menuju ureter. Komponen ketiganya yaitu vesika urinaria atau yang biasa kita sebut sebagai kandung kemih. Vesika urinaria berfungsi untuk menampung urin sebelum urin dikeluarkan. Urin yang dialirkan dari ureter akan masuk ke dalam vesika urinaria. Bila volume yang mengisi vesika urinaria sudah cukup besar untuk menimbulkan tekanan pada dinding vesika urinaria itu sendiri, maka akan timbul refleks berkemih untuk mengeluarkan urin dari vesika urinaria. Vesika urinaria terdiri dari otot polos yang banyak mendapatkan persarafan serta saraf parasimpatis yang apabila dirangsang akan menyebabkan kontraksi otot polos vesika urinaria. Komponen yang terakhir atau komponen yang keempat dalam sistem perkemihan manusia ada uretra.
Urin yang nantinya dari vesika urinaria akan dialirkan keluar tubuh melalui uretra. Uretra memiliki sphincter uretra interna dan eksterna yang bertujuan untuk menjaga agar urin tidak mengalir terus-menerus atau inkontinensia. Terdapat perbedaan antara uretra pria dan wanita, di mana uretra wanita itu lebih pendek dibandingkan uretra pria. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada ujung penis. Pada pria, uretra juga berfungsi dalam sistem reproduksi untuk mengeluarkan sperma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti kerangka atau tulang. Sehingga sistem muskuloskeletal dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jaringan otot dan tulang. Sistem muskuloskeletal dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, faskia, bursa, dan persendian. Komponen-komponen sistem muskuloskeletal, yang pertama ada otot sebagai alat gerak aktif, yang kedua ada tulang sebagai alat gerak pasif, yang ketiga ada sendi, yaitu tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang, yang keempat ada tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang, yang kelima ada ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang, keenam ada bursa, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara sesama otot, yang ketujuh ada faskia. Faskia ini adalah jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 komponen besar di dalam sistem muskuloskeletal, yaitu osteologi tulang, artrologi otot, dan muskular sendi. Yang pertama ada osteologi atau skeletal. Skeletal atau rangka adalah jaringan ikat yang keras dan kaku, biasa juga disebut sebagai jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat berkat, dan kapur. Bagian tubuh ini berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Lapisan-lapisan tulang terdiri dari yang pertama ada kulit terluar atau kulit tulang yang biasa disebut periosteum. Yang kedua ada bagian dalam tulang disebut sumsum tulang. Sumsum tulang ini ada yang sumsum kuning dan ada sumsum merah. Sumsum kuning itu bertugas menyimpan lemak dan sumsum merah berfungsi memproduksi sel darah merah. Sel-sel penyusun tulang ada osteoblast menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Ada osteosit, sel-sel tulang yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Ada osteoklast, sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Fungsi tulang ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Yang secara umum itu untuk formasi kerangka yang pertama, yang kedua formasi sendi, yang ketiga perlengketan otot, yang keempat pengungkit, yang kelima menyokong berat badan, yang keenam proteksi, ketujuh hemopoiesis, yang kedelapan fungsi imunologi, dan yang kesembilan yang terakhir penyimpanan mineral.
Sedangkan fungsi tulang secara khusus ada yang pertama sinus paranasalis menimbulkan nada pada suara, yang kedua ada imel gigi untuk memotong, menggigit, dan menggilas makanan, yang ketiga ada tulang kecil di telinga itu untuk mengkonduksi gelombang suara, yang keempat panggul wanita untuk memudahkan proses partus. Selanjutnya, spesifikasi sistem tulang atau sistem skeletal. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, yaitu aksial skeletal dan apendikular skeletal. Yang pertama, aksial skeletal terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tengkorak otak dan tengkorak wajah. Tengkorak otak terdiri dari 8 buah tulang dan tengkorak wajah terdiri dari 14 buah tulang. Selanjutnya tulang telinga ada 6 buah tulang, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher ada 1 buah tulang, tulang belakang dan tulang pinggul ada 26 buah tulang, dan yang terakhir ada kerangka dada yaitu 25 buah tulang. Selanjutnya pendikular skeletal atau rangka pendukung gerak. Ada ekstremitas atas atau tulang yang membentuk anggota gerak atas berjumlah 64 buah, dan ekstremitas bawah atau tulang yang membentuk anggota gerak bawah ada 62 buah tulang. Selanjutnya kita beralih ke sistem artrologi atau sistem persendian. Sendi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3, ada fibrosa, cartilago, dan sinovial. Selanjutnya ada artrologi atau persendian. Sendi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi yang pertama ada fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua ada cartilago, tulang rawan, yang artinya ruang antar sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Yang ketiga ada sinovial atau synovial joint, itu ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sedangkan berdasarkan persambungannya, sendi juga dibagi menjadi 3, ada sinotrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinotrosis sering disebut sebagai sendi mati, amfiartrosis disebut sebagai sendi kaku, dan diartrosis itu contohnya seperti sendi yang ada di siku, di lutut, dan di tulang pinggul. Selanjutnya kita beralih pada sistem muskular atau sistem otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan atau lebih dari setengahnya merupakan protein tubuh dan setengahnya sebagai tempat terjadinya aktivitas metabolisme saat tubuh istirahat. Proses vital dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus, semuanya terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Ada 3 tipe jaringan otot, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot rangka, dan jaringan otot jantung. Jaringan otot polos adalah otot yang tidak perlu dikendalikan oleh manusia, contohnya otot yang ada di usus. Yang kedua, otot rangka adalah otot yang perlu dikendalikan oleh manusia karena otot rangka ini adalah otot yang melekat di rangka manusia, di tulang-tulang manusia. Yang ketiga, otot jantung juga sama seperti otot polos, geraknya atau kerjanya tidak perlu dikendalikan oleh manusia. Anatomi, fisiologi, sel, dan jaringan. Organisme adalah individu yang tersusun dari berbagai sistem organ. A. Sel unit terkecil dalam tubuh. B. Jaringan kumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. C. Organ tersusun atas jaringan-jaringan. D. Sistem organ tersusun oleh beberapa organ. Anatomi fisiologi
terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel, yang kedua, jaringan. Sel prokariota, sel yang tidak mempunyai inti sel, seperti bakteri dan alga hijau. Bahan genetiknya terdapat dalam sitoplasma. Sel eukariotik, sel yang mempunyai inti sel, seperti sel manusia. Bahan genetiknya yaitu asam nukleat, terdapat dalam nukleolus inti sel. Struktur sel terbagi menjadi beberapa bagian seperti ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma agranulosom, lisosom, membran sel, aparatus Golgi, sitoplasma, nukleolus, granulosom nukleus, retikulum endoplasma, mikrofili. Membran sel berfungsi sebagai batas sel, sistem transport, komunikasi, koneksi dengan sel lain. Sitoplasma, retikulum endoplasma berfungsi sebagai mengumpulkan protein yang disintesis oleh ribosom dan menyalurkannya keluar sel, juga sebagai tempat detoksifikasi dalam sel. Ribosom berfungsi sebagai mensintesis protein dalam sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi atau tenaga melalui proses oksidasi. Lisosom berfungsi sebagai organel yang berperan dalam kegiatan pencernaan, misal sel darah putih menelan bakteri. Aparatus Golgi berfungsi sebagai transport dan labeling protein daur ulang membran sel. Nukleus berfungsi sebagai replikasi transkripsi dari gen. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya berbagai metabolisme sel. Sitoplasma terbagi menjadi dua. Yang pertama, sitosol, cairan yang mengelilingi organela sel. Yang kedua, organela sel, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom. Fungsi sitoplasma sebagai tempat metabolisme sel, sintesis protein, penyimpanan lemak dan glikogen. Dalam nukleus terdapat kromosom, benang panjang DNA, kromatin. Fungsi nukleus membentuk ribosom. Reproduksi sel sama dengan pembelahan sel. Umur sel antara 10 sampai dengan 30 hari. Pembelahan sel ada dua. Yang pertama, pembelahan mitosis. Satu sel membelah menjadi dua. Satu sel induk diploid menjadi dua sel anak yang tetap diploid. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan sel yang khusus terjadi pada alat-alat reproduksi. Satu sel menjadi dua, tetapi masing-masing hanya memiliki 1/2 dari kromosom induk. Jaringan terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel. Ikatan antar sel sangat kuat. Contoh kulit, saluran pencernaan, vagina, saluran reproduksi, saluran kemih, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan penghubung jaringan satu dengan jaringan lainnya. Contoh lemak, penghubung otot dan kulit, tendon, pangkal otot atau penghubung tulang dan otot. Yang ketiga, jaringan
otot polos yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah bekerja tak sadar. Otot lurik memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Yang ketiga, otot jantung khusus bekerja untuk memompa darah pada jantung. Yang ketiga, jaringan saraf, neuron, neurogelia, sel gelia yang membantu penghantar impuls saraf serta memberi nutrien bagi neuron. Perkenalkan, nama saya Reska dari Prodi Sarjana Kebidanan. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Reska dari Prodi Sarjana Kebidanan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal yang letaknya di dalam tubuh dan organ eksternal letaknya di luar tubuh. Organ reproduksi eksternal pada pria terdiri dari penis, skrotum, dan testi. Berikut saya akan menjelaskan tentang masing-masing organ beserta fungsinya. Organ reproduksi pria atau eksternal. Yang pertama, penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pangkal penis yang menempel pada dinding perut, batang penis, dan kepala penis atau glans penis. Lipatan kulit pada kepala penis disebut prepucium, yang merupakan bagian kulit yang dibuang dalam prosedur sunat. Pada ujung penis terdapat lubang muara uretra. Kepala penis mengandung banyak ujung serabut saraf. Batang penis terdiri dari 3 struktur yang berbentuk silinder. Jaringannya mirip seperti busa yang dapat terisi darah saat ereksi. Saat terisi darah, penis menjadi kaku dan berdiri atau biasanya disebut dengan ereksi, yang memungkinkan penetrasi saat berhubungan seksual. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantung dari lipatan kulit yang menggantung di bawah penis. Di dalam skrotum terdapat testi, serabut saraf, dan pembuluh darah. Fungsi dari skrotum adalah untuk menjaga suhu testi tetap berada di bawah suhu tubuh. Itulah sebabnya skrotum terasa lebih dingin dari bagian tubuh yang lain. Suhu yang lebih rendah ini berperan penting dalam pembentukan sperma yang optimal. Skrotum mengandung otot yang berfungsi untuk mendekatkan testi dan batang tubuh. Jika suhu testi perlu dihangatkan atau menjauhkan testi dari batang tubuh apabila dibutuhkan suhu yang lebih dingin. Ketiga, testi. Pria pada umumnya memiliki 2 testi. Testi adalah pabrik pembuat hormon testosteron dan sperma. Di dalam skrotum, testi menggantung pada struktur seperti tali yang disebut dengan spermatic cord. Berikutnya, organ reproduksi pria internal atau letaknya di luar tubuh. Ada 6. Yang pertama, epididymis, kedua, vas depres, ketiga, uretra, keempat, piscula seminalis, kelima, kelenjar prostat, keenam, kelenjar Pfeiffer. Yang pertama, epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan sementara sperma setelah diproduksi oleh testi, seperti dikeluarkan lewat penis. Yang pertama, epididymis.
Epididymis adalah tempat penyimpanan sementara sperma setelah diproduksi oleh testis. Sebelum dikeluarkan lewat penis, sperma yang disimpan dalam epididymis akan melalui proses pematangan sampai menjadi fertil. Yang kedua, vas de Presse. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas de Presse, yaitu suatu saluran panjang ke uretra. Organ ini membentang dari epididymis ke uretra. Berikutnya yang ketiga, uretra. Uretra merupakan struktur seperti pipa panjang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan semen atau air mani keluar dari tubuh. Saat penis ereksi, aliran air seni dihambat sehingga hanya semen yang dikeluarkan dari uretra pada saat ejakulasi. Penyempitan pada uretra, misalnya seperti pada struktur uretra, bisa menyebabkan terhambatnya aliran air seni dan semen. Berikutnya yang keempat, vesika seminalis. Vesika seminalis bentuknya menyerupai kantong yang menempel pada vas de Presse dan berada di dasar kandung kemih. Vesika seminalis memproduksi prostata yang menjadi sumber energi bagi sperma agar dapat bergerak dengan cepat. Berikutnya yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berada tepat di bawah kandung kemih, mengelilingi sebagian uretra. Prostat mengeluarkan cairan yang mengandung nutrisi untuk sperma. Yang terakhir yang keenam, kelenjar Hofer. Berukuran sebesar kacang polong. Kelenjar ini terdapat di bawah kelenjar prostat pada sisi kiri dan kanan uretra. Kelenjar Hofer mengeluarkan cairan yang fungsinya untuk lubrikasi uretra dan menjaga keasaman air seni. Fungsi organ reproduksi pria. Produksi dan transportasi sperma dan semen. Mengeluarkan sperma ke dalam organ reproduksi perempuan saat berhubungan seksual. Produksi dan sekresi hormon seks laki-laki yang tidak hanya berperan dalam proses reproduksi saja, tetapi juga fungsi tubuh pria lainnya. Beberapa hormon yang diproduksi antara lain hormon PSH, LH, dan testosteron. Hormon testosteron tidak hanya berperan dalam pembentukan sperma, tetapi juga berperan dalam menentukan ciri khas pria, yaitu massa dan kekuatan otot, distribusi lemak, kepadatan tulang, pertumbuhan bulu pada wajah, pertumbuhan suara, dan dorongan seksual. Sistem reproduksi wanita. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Ovarium, organ endokrin berbentuk oval, terletak di dalam rongga peritoneum sepasang kiri kanan. Dilapisi mesoovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Terdiri dari korteks dan medula. Vaskularisasi dari cabang aorta abdominalis inferior terdapat arteri renalis. Ovarium berfungsi sebagai pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum dan ovulasi, pengeluaran ovum, sintesis dan sekresi hormon-hormon steroid, estrogen oleh teka interna folikel, progesteron oleh corpus luteum pasca ovulasi. Tuba fallopian, sepasang tuba kiri kanan panjangnya 8-14 cm, diameternya 3-8 mm. Berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai capung uteri.
Dinding tuba terdiri 3 lapisan. Yang pertama serosa, yang kedua muskular, yang ketiga mukosa. Genitalia eksternal, labia minora. Lipatan di media labia majora. Kedua lipatan bertemu di belakang. Klitoris merupakan tunggul erektil, banyak saraf sensoris dan pembuluh darah, analog penis laki-laki. Vestibulum, rongga yang dibatasi lateral oleh minora anterior, klitoris dorsal, dan fortet. Terdapat 2 muara kelenjar, Bartolini dan Skene. Sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekrenya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh, antara lain aktivitas pertumbuhan reproduksi. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3. Hormon steroid diproduksi dari kolesterol oleh korteks adrenal, kelenjar gonad, ovari dan testi, dan plasenta pada waktu hamil. Hormon peptida diproduksi dari protein, larutan air, dan paling banyak dalam tubuh. Hormon derivat asam amino dengan molekul kecil tirosin. Cara kerja hormon. Reseptor. Hormon bergantung pada adanya reseptor. Fungsi reseptor membedakan hormon dan lainnya, mengatur sinyal hormonal menjadi respon seluler yang tepat. Lokasi reseptor pada sel, membran sel, hormon protein, sitoplasma, hormon steroid, inti sel, hormon tiroid. Sel-sel penyusun organ endokrin. Sel neosekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neosekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel endokrin sejati yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepas hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah cairan tubuh. Panca indera terbagi menjadi 5. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera penciuman. Yang keempat, indera pengecap. Yang kelima, indera peraba. Indera penglihatan. Bagian-bagian mata yaitu otot mengatur gerakan bola mata. Kornea menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Iris memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Aqueous humor membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Lensa memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Vitreous humor menyongkong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Sklera melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Koroid mengalihkan oksigen dan nutrisi ke retina. Retina untuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Bintik kuning, tepat jatuhnya bayangan. Saraf optik, meneruskan rangsang cahaya ke otak. Bintik buta, menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Supercilium, alis mata merupakan batas orbita, potongan kulit tebal yang melengkung, yang dimana alis kita ini ditumbuhi bulu pendek yang berfungsi untuk pelindung mata baik dari air maupun debu.
Palpebra kelopak mata merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus oculi. Tarsus merupakan bagian dari kelopak yang berlipat dua. Tarsus terdapat beberapa kelenjar, sebasea, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Adapun fungsi kelopak mata sebagai pelindung mata. Silia bulu mata adalah bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut-rambut. Rambut-rambut juga mempunyai fungsi untuk melindungi debu, keringat, dan air sehingga tidak masuk ke mata. Aparatus lacrimalis, air mata, dihasilkan oleh lacrimalis superior dan inferior. Air mata berfungsi untuk menjaga kelembapan mata dan membersihkan mata dari debu dan masuknya mikroorganisme. Okulus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tunika oculi, yaitu kornea dan sklera. Kornea selaput tembus cahaya, tidak mengandung pembuluh darah, fungsinya menerima cahaya yang masuk ke dalam mata, dan kornea terdiri dari 5 lapisan. Sklera merupakan lapisan fibrosa yang elastis yang merupakan bagian dinding luar bola mata dan membentuk bagian putih mata. Bagian depan sklera tertutup oleh kantong konjungtiva. Fungsi sklera untuk melindungi dan mempertahankan bola mata. Okulus kedua, tunika vasculosa oculi, yaitu koroid, corpus ciliaris, dan iris. Koroid, lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera dan juga melapisi permukaan dalam sklera. Koroid berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Corpus ciliaris merupakan lapisan yang tebal, fungsinya untuk terjadinya akomodasi. Proses akomodasi yaitu suatu kemampuan dari M. ciliaris untuk berkontraksi sehingga terjadi pengenduran yang berakibat pencambungan lensa karena elastisitasnya. Iris berwarna karena mengandung pigmen, berbentuk bulat seperti piring dengan penampang 12 mm dan tebal 12 mm. Di tengah terdapat bagian yang berlubang, yaitu pupil, yang berguna mengatur cahaya yang masuk ke mata. Bila cahaya terlalu besar, maka iris saling mendekati, pupil mengecil, sedangkan jika cahaya redup, iris saling menjauh, pupil membesar. Okulus yang ketiga, tunika nervosa retina. Retina adalah selaput tipis sel yang terletak pada bagian belakang bola mata. Retina memiliki sel fotoreseptor yang menerima cahaya. Retina 72% seperti bola dengan diameter sekitar 22 mm. Retina bagian tengah terdapat cakram optik yang dikenal sebagai titik buta blind spot. Pendengaran memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Pendengaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar
tersusun oleh daun telinga yang dibentuk dari bahan tulang rawan dan lubang saluran suara yang panjangnya 2,5 cm, berbentuk corong sehingga dapat mengumpulkan gelombang suara dari luar. Daun telinga menangkap getaran gelombang bunyi atau suara, mengatur arah gelombang yang diterima, memberikan tekanan udara di sekitar gendang telinga, memberikan pelindungan terhadap gendang telinga, mengatur volume suara yang diterima, mendeteksi arah datangnya getaran gelombang. Telinga tengah, rongga yang berisi udara dan menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Dapat meneruskan suara yang diterima dari telinga luar ke telinga dalam. Terdapat tuba eustachius menghubungkan telinga dalam rongga mulut. Faring dapat menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Telinga dalam rongga labiri yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Labirin tulang atau labirin osea. Rongga terbentuk pada tonjolan tulang pelipis yang berisikan cairan perilimfe. Labirin membran tempatnya lebih dalam dan juga dilapisi oleh sel epitel serta berisian cairan endolimfe. Koklea bentuk tabung bengkok ke belakang lalu berlilit mengelilingi tulang dan membentuk seperti kerucut di ujungnya, seperti rumah siput. Fungsinya reseptor karena mempunyai sel-sel saraf di dalamnya. Terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi infus saraf. Indera penciuman. Penciuman olfaktori sistem. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, serabut saraf pembau. Serabut saraf pencium terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Fungsinya untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara. Kemoreseptor. Yang kedua, serabut saraf ke otak. Fungsinya adalah untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Silia saraf pembau berfungsi untuk menyaring udara masuk. Lendir berfungsi untuk perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas seperti debu. Tulang hidung berfungsi untuk melindungi hidung dari benturan kecil. Indera pengecap yaitu lidah adalah organ pengecap atau kemoreseptor karena peka dan mampu menerima rangsangan berupa zat kimia yaitu larutan. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam lidah yaitu pengecap rasa asin, pengecap rasa asam, pengecap rasa manis, dan pengecap rasa pahit. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, kulit ari epidermis, kulit jangat dermis atau kutis, berhubungan dengan lapisan bawahnya yaitu hipodermis subkutis. Epidermis lapisan paling luar. Stratum corneum lapisan zat tanduk, merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma. Lapisan ini juga bisa disebut lapisan kulit mati yang dapat terkelupas dan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Lapisan ini terdiri dari 15 sampai dengan 20 lapisan sel gepeng tanpa inti dan organ sel. Fungsi menghalangi dari infeksi, dehidrasi maupun paparan kimia. Anatomy of the epidermis mempunyai
beberapa bagian dan fungsinya seperti stratum corneum berfungsi melindungi kulit bagian dalam dari infeksi atau paparan bahan kimia. Stratum lucidum berfungsi melindungi tubuh dari paparan sinar ultraviolet dan meredam gesekan. Stratum granulosum, lapisan yang banyak mengandung keratinosit, berada di bagian paling tengah dari epidermis. Stratum spinosum, lapisan epidermis paling tebal, tempat terbentuknya keratinosit yang berperan penting pada kekuatan rambut dan kuku. Stratum basale, lapisan paling bawah dari epidermis. Melanosit memproduksi melanin untuk membentuk pigmen atau warna kulit. Fungsi utama dermis adalah memproduksi keringat dan minyak, sebum, mengalirkan darah ke kulit, dan menumbuhkannya rambut. Dermis kulit jangat. Dermis adalah kulit kedua setelah epidermis. Batas dengan epidermis dilapisi oleh membran basais. Dermis terdiri dari serat kolagen, serabut elastis. Serat ini bersama pembuluh darah dan pembuluh getah bening membentuk anyaman-anyaman yang memberikan pendarahan untuk kulit. Lapisan dermis yang pertama, pembuluh darah, mengalirkan darah dan memberikan nutrisi pada kulit. Kelenjar keringat menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas yang berlebihan. Kelenjar minyak berfungsi melembabkan kulit. Folikel rambut, tempat pembentukan rambut-rambut halus. Hypodermis, lapisan bawah kulit, terdiri dari jaringan pengikat longgar, komponennya, serta longgar elastis dan sel lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh darah, arteri, dan pembuluh darah vena. Anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan di bawah dermis. Fungsi hipodermis mengontrol suhu tubuh dan menyimpan lemak. Pelengkap kulit, kuku, penutup, dan pelindung ujung jari dan kaki. Fungsi pelindung dari ujung jari, memberikan sensitivitas daya sentuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk rambut, kuku, kelenjar, dan reseptor syaraf khusus. Fungsi dari sistem integumen sendiri adalah melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, melindungi dari bahaya sinar matahari langsung, dan juga memproduksi vitamin D. Kulit terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis. Epidermis adalah kulit paling luar yang memiliki beberapa lapisan juga di dalamnya. Ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum garniosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Yang kedua ada lapisan dermis, lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dan yang terakhir ada lapisan hipodermis, lapisan terdalam dari kulit.